أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, jamaah sekalian dan para hadirin dan pemirsa yang di rumah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia ini, yaitu karunia yang mana kita di pagi hari ini bersama-sama bertalabul ilmi, kita mujalasah, kita bersama-sama berkumpul, duduk tidak lain tidak bukan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyata'allamal khair aw liyu'allimah. Kumpulnya, hadirnya tidak lain tidak bukan untuk mempelajari kebaikan atau mengajarkan kebaikan. Teringat saya ucapan dari Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala. Suatu ketika Malik bin Dinar pernah mengatakan, kharaja ahlud dunya minad dunya walam yadhuku atyaba syai'in fiha. Orang-orang pergi meninggalkan dunia dan mereka belum merasakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia itu. Maka orang-orang yang hadir waktu itu pun mengatakan kepada beliau, wa ma hiya, apa itu yang kau sebut kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Maka beliau mengatakan, ma'rifatullah, kenal, memahami, faham tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini tidak lain tidak bukan, tidak dapat diraih melainkan kita dengan memahami awwalu ma yajibu ala kulli muslim. Itu kewajiban yang pertama kali diwajibkan kepada setiap muslim adalah ma'rifatullah, yaitu bertauhid kepada Allah, mengenal Rabbnya, mengetahui ilahnya. Ahibat fillah, azani Allah wa iyyakum. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ahibat fillah, rahimani wa rahimakumullah, dan para hadirin yang berada di rumah yang senantiasa dalam naungan perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita lihat dewasa ini, subhanallah ya, terutama di negara kita ini dan tempat lainnya, kita ngelihat berapa banyak terjadi kerusuhan dan keributan. Kita lihat banyak negeri-negeri yang sebelumnya kanat mutmainnah, yang sebelumnya mutmainnah, negeri yang aman, yang damai. Ya'tiha rizquha, yang mana Allah kasih rezekinya, Allah gampangkan semua, digampangkan sama Allah semua. Tapi tadi fakafarat bi an'umillah, ingkar, kafir dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa hasilnya? Allah berikan kepada mereka rasa ketakutan, rasa lapar. Jamaah sekalian,
An-Nabi alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadis, "Iqtarabatis sa'ah wa la yazdadun nasu 'ala ad-dunya illa hirsa wa la yazdaduna minallahi illa bu'da." Kiamat sudah semakin mendekat. Dan orang-orang tidak semakin bertambah terhadap dunia, melainkan berambisi. Ambisinya terhadap dunia semakin jadi dan semakin jadi semakin hari. Seakan-akan manusia ini tidak merasa, tidak mengerti bahwasanya dia akan dikembalikan kepada Allah di suatu hari nanti. Seakan-akan hidup ini hanyalah berakhir kepada kematian, kemudian tidak ada hisabnya. Ulaika kal an'am, seperti binatang persis. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sudah semakin nafsu, sudah semakin ambisi terhadap dunia, dan juga saat bersamaan mereka semakin jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, teringat saya akan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibu sirri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memegang rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah ibnul Yaman. Ini hadis yang panjang dan juga kaya akan fawaid, akan faidah-faidah, manfaat-manfaat yang dapat kita jadikan pegangan dalam hidup kita ini. Hudzaifah menceritakan ketika dia bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Dahulu kala orang-orang ini bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Kita lihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak yang tanya sama Rasulullah, ayyul amali afdal. Apa sih amal yang paling mulia? Ayu jihadin afdal. Apa jihad yang paling baik? Banyak pertanyaan intinya tentang kebaikan. Tapi Hudzaifah mengatakan, adapun saya ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafatan an yudrikani. Kenapa? Karena saya takut saya akan ditimpa oleh keburukan tadi. Makanya seorang alim pernah mengatakan, araftu syarr la li syarr walakin li tawaqi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk berbuat keburukan, tapi untuk terlindung dari keburukan tersebut. Faman lam ya'rif syarr waqa'a fi syarr. Karena orang yang enggak tahu keburukan, dia akan terjerumus kepada keburukan tersebut. Faqultu, Hudzaifah mengatakan, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Ya Rasulullah, dulu kita ini berada di zaman jahiliyah serta zaman yang penuh keburukan, kemungkaran. Faja'ana Allah bihadzal khair. Kemudian Allah datang kepada kami membawakan kebaikan ini. Allah memberikan kami hidayah melalui engkau ya Rasulullah. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Apakah setelah kebaikan ini di zaman yang sudah Masya Allah ini zaman Rasulullah dengan tauhid luar biasa, apakah akan datang zaman keburukan setelahnya? Kata Hudzaifah. Qala Rasulullah, na'am. Nabi menjawab, iya. Qultu wa hal ba'da dzalika syarr min khair. Apakah setelah keburukan tersebut akan datang kebaikan lagi? Nabi juga menjawab, iya. Baik, kemudian datang masa buruk, kemudian ada kebaikan lagi setelahnya. Wa fihi dakhnun. Tapi ada semacam asap yang menutupi. Kata Rasulullah, nanti di zaman nanti kebaikan datang ada semacam hal yang menutupi. Wa madakhnuhu. Apa ya Rasulullah sebut dengan dakhan itu? Itu apa yang membuat samar-samar itu? Qaumun yahduna bi ghairi hadiyi. Yaitu ada kaum yang mana mereka mengambil petunjuk bukan dengan petunjukku. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, ta'rif minhum wa tunkir.
Kamu akan lihat mereka dan kamu akan mengingkari mereka. Kenapa? Karena Hudzaifah mengetahui bagaimana esensi Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu fahal ba'da dzalikal khair min syarr? Ya Rasulullah, kemudian setelah kebaikan tersebut, kebaikan yang sudah ada samar-samarnya tadi, apakah akan datang keburukan setelahnya ya Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjawab, iya. Du'atun ila abwabi jahannam. Iya. Nanti di akhir zaman akan banyak dai-dai yang menyeru kepada pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi panggilan-panggilan dai-dai tersebut, menjawab seruan dai-dai tersebut, maka dai-dai tersebut akan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Ya Rasulullah, berikan saya ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Rasulullah, mereka adalah bagian dari diri kita semua. Mereka ini dari golongan kita dan berbicara dengan bahasa kita. Para ulama rahimahumullahu ta'ala menjelaskan makna min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah kaum Khawarij yang keluar di negeri Arab waktu itu, dan juga mereka berbahasa dengan bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan bukan itu saja maknanya lebih luas. Min jildatina itu seakan-akan orang yang belajar ilmu agama dan juga berbicara dengan kalimat-kalimat agama. Subhanallah, samar-samar nggak kelihatan. Qultu fama ta'muruni in adrakani dzalik? Ya Rasulullah, apa sih pesanmu kalau aku menemukan hal demikian ya Rasulullah? Kalau kita nih ketemu sama orang-orang seperti ini, maka bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, talzam jama'atal muslimina wa imamahum. Hendaklah engkau senantiasa menyertai jamaah kaum muslimin serta pemimpin kaum muslimin. Qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Ya Rasulullah, tapi kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada perkumpulan kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta tidak ada pemimpinnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'adda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta ala dhalik. Kalau kamu tidak menemui adanya jamaah kaum muslimin, tidak ada imamnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hudzaifah, hendaklah engkau mengasingkan diri. Engkau jauhi mereka, walaupun engkau harus berpegangan, engkau harus menggigit ranting-ranting atau akar-akar pohon sampai engkau ketemu dengan Allah dan engkau tetap setia memegang ajaran Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, hadis ini hadis yang sangat panjang. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang kejadian-kejadian yang akan datang di zaman setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala juga pernah mengatakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Tidak akan datang zaman melainkan zaman setelahnya pasti lebih buruk. Kita lihat zaman sekarang, subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kita lihat bagaimana karakter Rasulullah. Kita lihat bagaimana sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah masyarakat yang waktu itu menyembah berhala. Dan kalau kita perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita buka sirahnya, bukan orang biasa Rasulullah. Beliau seorang pedagang, seorang saudagar yang kaya raya. Beliau seorang yang terhormat di kaumnya sampai mendapatkan panggilan Al-Amin. Bayangkan, di tengah masyarakat Arab yang sangat-sangat susah sekali memberikan panggilan-panggilan bagus, susah sekali mengakui orang kecuali benar-benar harus sempurna, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan itu semua. Tapi lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan terasing dan akan kembali menjadi asing, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Kenapa asing?
Ini pertanyaan kita, kenapa sih asing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membawa sebuah konsep, yaitu konsep aja'alal alihata ilahau wahida. Inna hadza la syai'un ujab. Apakah engkau Muhammad akan menghilangkan semua Tuhan-Tuhan ini dan hanya perintahkan kita untuk menyembah satu Tuhan? Ini suatu hal yang aneh. Nabi mendakwakan hal tersebut di kaumnya sehingga predikat Al-Amin tadi dicabut oleh kaumnya. Yang sebelumnya kalau Nabi SAW datang dibukakan jalan untuknya, semua orang menghormatinya. Jadi kita faham dakwahnya Nabi SAW adalah dakwah tauhid, dakwah yang menyeru orang kepada Allah. Makanya Allah berfirman dalam Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'an." Ini dakwah anbiya alaihi wassalatu wassalam. Katakanlah wahai Muhammad, ini jalanku, ini jalan para anbiya, ini jalan yang benar. Bagaimana jalan tersebut? Ad'u ilallah, saya hanya menyeru kepada Allah. Ala basiratin ana wa man ittaba'an, di atas ilmu aku dan orang-orang yang mengikuti diriku. Jadi Nabi SAW rela menukarkan gelarnya Al-Amin, rela menukarkan hartanya demi bisa terciptanya dakwah tauhid di tengah-tengah masyarakatnya, demi bisa tercapainya tegaknya kalimat la ilaha illallah. Dan inilah dakwah para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullah wajtanibut taghut. Dan kami telah utus di setiap kaum ini seorang rasul, seorang utusan yang dakwahnya enggak lain enggak bukan an i'budullah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kita lihat ya fase dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari orang yang kaya, orang yang dipercaya oleh masyarakatnya, hartanya habis, gelarnya hilang, orang-orang terdekatnya semua meninggal, anak-anaknya diambil semua oleh Allah kecuali Fatimah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau sampai diusir dari tanah kelahirannya. Beliau hampir terbunuh berkali-kali. Beliau terluka dalam medan peperangan. Kalau kita lihat kok seakan-akan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok benar-benar dipenuhi dengan kesulitan, kok seakan-akan takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala pada nabinya kok benar-benar begitu berat. Dan inilah hakikat dari dakwah tauhid. Kenapa sih harus dakwah tauhid? Ini pertanyaan kita. Kajian kita hari ini apa? Judulnya apa? Selamatkan bangsa ini dengan tauhid. Kalau kita lihat kenapa sih kita harus menyelamatkan bangsa ini dengan tauhid? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita lihat fase masyarakat yang diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka di waktu itu adalah masyarakat Arab, yang mana sebenarnya mereka ini keturunan dari Nabiullah Ismail bin Ibrahim alaihima salam, keturunan orang-orang baik. Tapi tadi keturunan orang baik saja tidak cukup menjadikan diri seseorang itu menjadi baik. Sebuah bangsa, sebuah karakter masyarakat yang berasal dari nenek moyang yang baik tidak lantas bisa menjadikan mereka itu orang-orang yang baik. Kebaikan mereka harusnya diikuti dengan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bangsa Arab waktu itu terkenal dengan bangsa yang berpecah belah, bangsa yang kuat memakan yang lemah, yang kuat menzalimi yang lemah, bangsa yang besar namun terpecah belah satu sama lain. Bayangkan kalau kita lihat Jazirah Arab itu besar luar biasa, tapi tidak ada namanya istiqrarul aman, tidak ada namanya keamanan yang netap waktu itu. Orang keluar harus bawa senjata, orang mau safar kemana bawa ini, orang mau kemana bawa ini. Datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembeda. Beliau datang dengan membawa risalah tauhid. Beliau mengajarkan manusia hanya untuk ibadah kepada Allah, liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Allah. Semuanya berpecah belah, semuanya masing-masing mendakwahkan dakwah versinya, semuanya masing-masing memiliki goals,
memiliki tujuan. Tapi kita tanyakan sebenarnya, tujuan kita ini yang paling utama ini apa sebenarnya? Apakah untuk makan di dunia? Atau punya ini? Atau punya kekuasaan? Enggak. Tujuan kita sama Allah diadakan di dunia ini, diciptakan sama Allah di dunia, enggak lain enggak bukan untuk ibadah sama Allah. Tadi Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dan Allah juga firmankan dalam ayat lain, "Wabtaghi fima ataakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Subhanallah, hatta dunia Allah kasih ke kita, Allah suruh kita pakai buat akhirat. Apa kata Allah? Wabtaghi, dan carilah olehmu dengan dunia yang Allah berikan kepadamu. Apa kata Allah? Suruh nyari apa? Mencari akhirat. Bayangkan, dunia Allah kasih ke kita, disuruh dipakai buat cari akhirat. Karena jamaah sekalian, wallahil azim, berapa umur kita sekarang? 20, 30, 40, 50, 60, 70. Apa kata Allah? Innaka mayyitu wa innahum mayyitun. Kamu meninggal wahai Nabi, dan mereka pun akan meninggal. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun, kata Allah. Kemudian kalian itu akan meninggal. Kemudian itu akan dihisab. Ini tadi. Apa sih yang kira-kira bikin kita selamat ini sekarang? Bangsa ini butuh yang namanya dakwah tauhid. Bangsa ini butuh yang namanya merdeka, benar-benar merdeka dari penjajahan terhadap sesama manusia, sesama makhluk. Karena wallahil azim, ketika tauhid itu mulai tegakkan, maka status manusia itu sama. Nabi SAW mengumpulkan 10.000 sahabatnya. Beliau kumpulkan di hari Arafah, di Hajatul Wada, di haji terakhir. Yang mana beliau SAW bersabda, la fadla li arabi ala ajami illa bitaqwa. Ini konsep dakwah tauhid, dakwah yang menyatukan kalimat, yang mana kita faham Rasul ini orang Arab, Rasulullah. Tapi Nabi sabdakan apa? Tidak ada perbedaan antara Arab dan non Arab kecuali dengan ketakwaan. Nabi bersabda, kullukum li Adam wa Adamu min turab. Kalian semua dari Adam, sama kita derajatnya. Kita semua sama-sama hamba Allah. Kita semua sama-sama punya hak. Tapi tadi dakwah tauhid mulai diremehkan. Orang-orang masing-masing dengan dakwahnya sendiri-sendiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW, iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Yahudi ini berpecah menjadi 71 golongan, kata Rasulullah. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Nasrani 72, kata Rasulullah. Wasataftariku ummati ala 73 firqah. Dan umatku juga akan berpecah belah menjadi 73 golongan, kata Rasulullah. Kata Nabi, kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka, kata Rasulullah. Semuanya tidak selamat, kata Rasulullah, kecuali satu, kata Rasulullah. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yaitu orang-orang yang sesuai dengan diriku hari ini dan para sahabatku. Ustadz, lantas siapakah orang-orang yang sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ini pertanyaannya. Lagi-lagi kita gampang buka sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diusir sama kaumnya karena apa? Saya mau tanya sama jamaah di sini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diusir sama kaumnya karena apa? Rebutan harta, rebutan warisan? Hah? Karena dakwah apa? Dakwah sholat, dakwah tauhid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, perang Uhud karena apa? Karena apa Rasulullah nyuruh sholat? Apa melarang orang-orang Quraisy untuk tidak boleh nyuri? Lagi-lagi karena dakwah tauhid. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi orang-orang waktu itu sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka kenapa? Karena mereka murtad, betul? Betul kan?
Kemudian Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melanjutkan ekspansinya waktu itu. Apakah untuk menambah kekayaan kaum muslimin? Demi Allah sekali-kali tidak. Enggak lain enggak bukan untuk mengajarkan tauhid. Mari kita lihat dakwah Rasulullah yang diajarkan kepada para sahabatnya, bahkan adabnya ketika akan perang, apa mereka katakan? Aslim taslam. Islam beres sudah. Kita kesini bukan mau perang. Kita di sini mau mengajarkan Islam, cuma dihalang-halangi, ya mau nggak mau kita pasang badan. Tapi kamu masuk Islam sudah beres, kami kasih kamu Al-Quran, silakan di Quran buat hukum, sudah kami tinggalkan. Kami nggak butuh tanah kamu, nggak butuh harta kamu. Kalau nggak jizyah. Kalau nggak juga fala talumanna illa nafsak, maka jangan kamu sangat di kamu sendiri. Kita berarti perang di sini. Kita lihat bagaimana keadaan manusia waktu itu. Kalau kita bilang zaman jahiliyah, yang jahiliyah waktu itu bukan cuma di negeri Arab saja sebenarnya. Ini konsep yang perlu diluruskan. Kadang orang menganggap jahiliyah itu hanya terjadi di kalangan bangsanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan. Jahiliyah waktu itu sudah benar-benar menyebar di dunia. Sampai waktu itu ada seorang anak menikahi ibunya sendiri. Seorang bapak menikahi putrinya sendiri. Di zaman tersebut, justru umat yang waktu itu paling polos, paling mending, paling gampang dibina adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangsanya Rasulullah, bangsa Arab paling polos. Kenapa? Dia tinggal di padang pasir, terisolasi dari dunia luar, gak banyak pengaruh. Kadang-kadang kita kalau bilang jahiliyah mikirnya di bangsa Arab sana saja, betul. Ini pemahaman yang salah. Ahli sejarah mengatakan tidak. Kita lihat bagaimana Romawi, Persia, India dengan kemajuannya dalam kekayaan, kerajaan, tapi saat bersamaan moral akhlaknya turun. Kita bisa baca sejarah-sejarahnya. Anak mengawini ibunya, seorang raja di Mesir, di India, di mana semua seperti itu. Bahkan di Indonesia pun sama, di Indonesia, di Nusantara ini. Tapi tadi subhanallah, Islam turun dengan tauhid yang disebutkan sama Allah. Dia bahas setiap umat ini akan seorang rasul yang untuk menyeru kepada Allah, ani'budullah wajtanibut taghut. Dari situ pelan-pelan manusia semua keluar dari kegelapan. Bahkan disebutkan waktu ketika kaum muslimin perang waktu itu, Abu Musa al-Asy'ari ketika perang dengan Persia di sebuah benteng waktu itu, subhanallah, yang membocorkan jalan untuk kaum muslimin bisa masuk ke benteng tersebut ternyata orang Persia. Dikasih panah, surat panah, sampai dibuka suratnya, kalian kaum muslimin saya dengar adalah bangsa yang adil, umat yang adil, yang mana orang yang lemah tidak akan dizalimi. Kalau kalian bisa menjamin keamanan saya, kalian bisa memberikan keamanan kepada negeri ini, saya akan akan kasih tahu jalan masuk ke benteng ini. Dibaca surat tadi oleh Abu Musa al-Asy'ari, dia mengatakan iya, kami akan jamin kalian semua. Subhanallah, apa? Dikasih tahu suruh masuk namanya lewat solokan, gorong-gorong, sampai bisa ngebuka benteng tersebut. Kita lihat kaum muslimin. Sekarang agama kita semua apa di sini? Muslim. Masih orang Indonesia atau orang Arab? Hah? Masih Indonesia, nggak berubah rasnya ya. Ya kalau ada Arab, saya Arab tapi campuran ya. Kakek Arab, nenek Indonesia. Tapi coba kita lihat benua yang katanya sekarang namanya benua Amerika. Orangnya berganti nggak? Sebelumnya diisi oleh manusia apa? Ganti ras nggak sekarang? Ganti ras. Ganti ras kan di benua yang katanya Amerika namanya. Saya nggak tahu namanya apa ini sebelumnya. Sebuah daratan yang berada di selatan Indonesia harusnya diisi oleh orang-orang yang sewarna dengan orang Papua kulitnya, betul. Sekarang tiba-tiba diisi oleh orang-orang yang rambutnya berwarna pirang, yang berasal dari utara sebenarnya. Kok bisa berubah? Inilah bedanya dakwah tauhid sama dakwah ekspansi, dakwah mencari pengikut, dakwah mencari kekayaan. Kita lihat di benua Afrika, yang Islam kulitnya hitam atau muka orang Arab?
kulit hitam. Ada nggak Islam merubah ras suatu bangsa? Ada? Wallahi enggak. Tapi tadi, yang namanya kesyirikan disusupi kadang-kadang melalui budaya, dipertentangkan. Wallahil adzim jamaah sekalian, kalau memang Islam ini sebagaimana para penjajah-penjajah yang lain yang masuk ke sebuah benua kemudian melakukan genosida besar-besaran, wallahil adzim tentu kita hari ini nggak bakalan ada. Termasuk saya nggak bakal ada di sini. Kenapa? Karena nenek saya nggak bakalan lahir. Nenek saya nggak lahir, kakek saya nggak bakal nikah sama orang sini, betul nggak? Dan nggak mungkin saya berbahasa Indonesia. Tapi tadi Islam tadi sebagian saya bilang aslim taslam. Dan wallahil adzim tujuan Islam lebih mulia daripada itu. Islam ini mengajarkan yang penting orang ini mau dengarkan Quran sudah beres. Cuma minta kesempatan biar bisa ngajarkan Al-Quran saja, menjelaskan isi Al-Quran. Wa in ahadum minal musyrikin istajarak fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau orang musyrik minta perlindungan dari engkau, kasih dia perlindungan supaya apa? Supaya mendengarkan firman Allah, mendengarkan tauhid, mendengarkan hakikat dari dakwah Islam, dakwah yang membawa kepada keselamatan dunia wal akhirah, dakwah yang tidak merubah budaya seseorang, dakwah yang tidak merubah bahasa seseorang, ras seseorang nggak dirubah sama Islam. Tidak membantai, tidak apa, tetap kamu orang Indonesia, kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, kamu orang Sumatera, tetap dalam Islam. Tidak ada namanya perubahan. Hanya saja tadi, yang namanya budaya itu sebenarnya tidak semua itu budaya sesuai dengan agama. Kita harus jelas, kita harus profesional sebagai seorang muslim. Kita menyaksikan bahwasanya kita semua dari Adam kembali kepada Allah. Artinya apa? Ada hal-hal yang memang dilarang dalam Islam. Dan kalau orang suka teriak-teriak sekarang lagi ramai Indonesia ini, subhanallah ya. Saya lihat kemarin, saya ikutin medsos, subhanallah, nggak pernah buka, sekali buka beritanya serem-serem. Ada gambar warna biru, darurat. Scroll ke bawah lagi, ada lagi berita tentang budaya. Ini budaya kami, ini budaya luar. Saya mau tanya, yang budaya asli sini apa sebenarnya? Ini, yang saya pakai baju apa ini? Kontras sama mukanya, enggak? Ini dari mana? Dari India asalnya. Dari India, dari Cina, ada percampuran budaya. Makanan yang kita makan dari mana? Tahu dari Cina. Betul? Iya betul ya. Wayang-wayang yang kita mainkan dari mana? Dari India. Cita-cita itu dari India semua. Terus yang mau dibilang budaya yang mana? Tapi tadi kadang-kadang orang ini mengambil celah dengan untuk kesyirikan pakai istilah budaya. Selalu yang dia nggak berani bilang anti Islam, tapi bilang anti budaya Arab. Tapi nggak pernah anti budaya Barat, betul? Anti budaya India, anti budaya mana lagi Cina, anti budaya mana, nggak pernah. Antinya budaya Arab. Sebenarnya hakikatnya mereka ini anti Islam. Qad badatil baghdha min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar, kata Allah, telah nampak permusuhan dari lisan-lisan mereka. Dan apa yang di hati mereka jauh lebih besar daripada itu. Namun jamaah sekalian, pasti kita akan tanya, apa sih solusinya Ustadz untuk orang-orang seperti ini? Betul? Betul ya? Nabi SAW, kalau kita buka hadis Nabi, semuanya lengkap. Nabi sudah pernah sabdakan dalam sebuah hadis bahwasanya la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'tiya amrullahi tabaraka wa ta'ala wa hum 'ala dzalik. Akan senantiasa ada di umatku ini sekelompok, segolongan yang kokoh, teguh, tegar di atas keimanannya mereka, di atas agama mereka, berdakwah, tidak peduli terhadap orang-orang yang nyisihi mereka, tidak peduli terhadap cacian-cacian orang, tetap istiqomah.
Coba kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dikit-dikit ngurusin omongan orang, Nabi dibilang penyihir, betul? Dibilang tukang tipu, merancu. Orang apa? Itu kayak orang kesurupan. Kalau semua diurusin, kira-kira dakwah ini sampai ke kita enggak? Enggak. Dan dakwah tauhid jamaah sekalian kata para ulama adalah dakwah menunjukkan keikhlasan kepada Allah. Ikhlas ini murni ibadah kepada Allah. Dan tanda-tanda ikhlas kata para ulama adalah sabar. Tapi tadi kalimat sabar kadang nggak difahami. Apa sih makna sabar ini? Habsun nafs, menahan diri, tegar, kokoh. Makanya ulama mengatakan di antara tanda-tanda ikhlasnya dakwah seseorang kepada Allah, tauhid kepada Allah yang benar adalah dia sabar dalam jalan dakwah tersebut. Maka boleh disebutkan as-sabru 'alal adza fihi. Disebutkan oleh seorang ulama bahwasanya kita wajib memahami 4 hal. Yang pertama ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyyi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Tahu Allah, tahu nabinya, tahu agama Islam dengan dalil. Kemudian kata yang kedua apa? Al-amalu bih, diamalkan ilmunya. Yang ketiga ad-da'watu ilaih, didakwahkan tauhid ini. Dan yang keempat as-sabru 'alal adza fi, sabar di atas jalan dakwah tersebut. Makanya orang kita lihat dia ikhlas apa enggak ikhlas, cukup dia sabar apa enggak, tegar atau enggak dalam dakwahnya kepada Allah tabaraka wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, tauhid adalah sebab mendatangkan keamanan dalam dunia dan akhirat, dan syirik adalah sebab yang mendatangkan kehancuran bagi sebuah bangsa. Kita lihat bagaimana kaum sebelumnya, itu kaum yang berasal dari Yaman, kaum 'Ad disebutkan waktu itu, orang-orang Yaman, bahwasanya mereka adalah orang yang Allah berikan rizki. Kaum Sabah disebutkan adalah orang Allah berikan rizki, Allah mudahkan makan, Allah mudahkan mereka semua. Ternyata apa? Mereka ingkar kepada Allah. Mereka kufur terhadap nikmat-nikmat Allah, sehingga Allah gantikan keamanan mereka dengan rasa takut. Allah gantikan rasa kenyang mereka dengan rasa lapar. Kalau kita mau lihat firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-saif falyabudu rabb hadzal bait. Ini penting, falyabudu rabb hadzal bait. Ini konsep yang sangat penting. Hendaklah sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, itu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Ini konsep yang sebenarnya manusia cuma butuh 2. Wallahil azim, hidup kita ini berpusat pada 2 hal duniawi kita sebenarnya. Kenyang, betul, dan juga rasa aman. Antum punya mobil, punya rumah, ngerasa aman nggak? Aman kan? Aman dari apa? Aman dari hujan, aman dari maling, aman dari panas matahari. Antum bisa punya nasi, punya beras, aman dari apa? Aman dari rasa lapar. Konsep hidup kita sebenarnya gampang, sederhana. Dan ini nggak lain nggak bukan hanya bisa dijalankan dengan konsep tauhid. Nggak usah jauh-jauh saya bilang contohnya bangsa Arab yang tertinggal, bangsa yang kelaparan, bangsa yang pecah belah, dengan tauhid bisa membangun masyarakat. Sedangkan sekarang orang bilang penemuan ilmiah, apa hasilnya? Orang kelaparan, banyak orang yang subhanallah mentalnya rusak, betul? Coba kita lihat 20 tahun lalu, psikolog banyak nggak? Hah? Dikit. Psikiater banyak. Sekarang subhanallah paling enak kuliah psikolog. Dan subhanallah banyak orang jadi psikolog dadakan. Padahal zaman makin maju, betul. Semua makin modern, tapi apa? Mental orang makin rusak. Dunia makin banyak, belum tentu dia makin tenang. Masih bertauhid. Di sini orang subhanallah nggak punya kerja tetap pun berani nikah, betul. Ini subhanallah, ini termasuk bentuk tawakal sama Allah. Tapi tadi bibadil asbab, laki-laki itu saya pernah dengar Ustaz ngomong, laki-laki tidak harus punya kerja tetap, yang penting tetap kerja.
Ini penting prinsip. Kita punya iman sama Allah, kita berjalan. Tawakkaltu 'ala Allah. Jalan sudah. Ini bukti keimanan kita sama Allah. Bahkan para ulama mengatakan takutnya seseorang dari kelaparan, takutnya seseorang kepada bosnya. Takut sama bosnya nih. Kalau dia sama bosnya masalah, dia benar-benar jatuh miskin, nggak bisa makan, nggak bisa ini, merupakan munafi li tauhid, sebab yang menghilangkan tauhid seseorang. Seakan-akan apa? Dia menjadikan bosnya ini sebagai Allah, Ar-Razzaq, Maha Pemberi rizki. Dan inilah pentingnya kita belajar tauhid bangsa ini. Makanya dakwah yang tidak dibangun di atas tauhid sama sekali, kajian apapun yang tidak mengingatkan tentang tauhid, tidak memasukkan nilai-nilai tauhid kepada Allah, maka kita perlu pertanyakan kajian tersebut. Apa sih tujuan dari kajian ini sebenarnya? Karena goals kita yang terakhir ya mati sebenarnya sudah. Dan hidup di dunia sebenarnya cuma dua tadi. Aman, nggak lapar. Konsepnya gampang, cuma itu aja di dunia ini sebenarnya. Jadi bangsa ini, masyarakat ini, umat manusia bisa selamat dunia akhirat. Tatanan manusia bisa normal, tidak ada yang zalim, tidak ada orang yang terzalimi, nggak ada yang tertindas, melainkan dengan tauhid. Jadi kita nggak usah cerita namanya HAM, hak asasi manusia, gembor. Wallahil azim, ikhwas sekalian, Islam sudah mengenal itu jauh sebelum mereka orang-orang ini mengatakan masalah hak asasi manusia. Kalau kita bilang tentang hak asasi manusia, Islam jauh lebih mengenal itu. Islam adil, bahkan terhadap orang non-muslim. Kita mungkin pernah dengar orang barat memberikan uang pensiunan, betul? Yang pertama kali ngasih uang pensiunan adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini konsep dari mana dia dapatkan? Ini konsep ditemukan dari tauhid. Konsep musawah, persamaan manusia dalam kacamata Islam. Dalam tauhid Nabi sudah katakan, Nabi sudah omongkan ketika Hajatul Wada, nggak ada perbedaan Arab sama non Arab, sama semuanya. Nabi juga pernah mengatakan innama huwa mu'minun taqi au fajirun syaqi. Manusia cuma dua kata Rasulullah, mukmin bertakwa atau orang fajir pendosa yang celaka kata Rasulullah. Tadi Umar bin Khattab adalah pertama kali memberikan uang pensiun. Tadi dengan konsep tauhid, waktu itu beliau sedang berjalan bersama bekas budaknya waktu itu keliling, dan ini kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab. Bukan cuma duduk santai di tempat yang ber-AC, enggak. Beliau sering keliling, siang, malam, hari keliling. Dia lihat bagaimana keadaan masyarakatnya. Kenapa? Dengan tauhid tadi dia tahu bahwa dia bakal dihisab sama Allah. Orang pemimpin kapan punya tauhid, dia bakal ngati-ngati masalah ini. Karena kenapa? Antum sama satu orang saja kalau ribut sama satu orang, antum bakal dihisab sama Allah. Betul? Apalagi antum menzalimi jutaan orang. Gimana antum minta maaf kira-kira? Makanya pernah Sulaiman bin Abdul Malik bersama Raja bin Ruhway ketika sedang haji waktu itu. Sulaiman sempat senang dengan jumlah kaum muslimin yang banyak. Masya Allah, ini semua rakyat saya ini. Senang. Apa kata Raja bin Ruhway? Iya, hari ini mereka rakyatmu, tapi yaumil akhir khusama uka akan jadi orang yang menuntut engkau di hari akhir. Bayangkan ini semua orang bakal minta sama Allah nuntut kamu. Kamu pernah zalim sama dia, kamu pernah ini, kebijakan kamu pernah nggak tepat, bakal ditanya sama Allah. Nangis pemimpin yang saleh. Ngerti konsep tauhid. Umar bin Khattab berjalan waktu itu ketemu seorang Yahudi. Yahudi agamanya apa tadi? Yahudi bukan Muslim. Yahudi yang miskin sudah tua, ngemis-ngemis. Kata Umar kepada bekas budaknya, kenapa dia ngemis? Oh iya, dulunya intinya dia sudah habis hartanya, ini begini, sekarang susah hidupnya, sebatang kara. Apa kata Umar bin Khattab? Wallahi, Umar mengucapkan kalimat yang sangat-sangat luar biasa, patut kita renungkan ucapan ini. Wallahi zalamna. Wallahi kita sudah zalim sama Yahudi ini. Dia miskin padahal bukan karena Umar bin Khattab, bukan kan? Miskin karena usahanya bangkrut. Tapi kata Umar apa? Wallahi zalamna, kita sudah zalim sama Yahudi ini. Ketika masih sehat dia bayar jizyah.
Sekarang masa tua kelaparan. Kalau gitu kata Umar, orang ini dikasih dari Baitul Mal Muslimin, kasih uang buat hidup, kasih uang dan juga orang-orang seperti dia semuanya dikasih. Coba ini konsep seandainya tauhid benar-benar diamalkan di bangsa kita. Ada orang kelaparan? Zaman Umar ibn Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah, disebabkan tauhid benar-benar sudah merata dakwah waktu itu sampai nggak ada orang yang terima zakat. Bingung nggak? Sekarang semua orang masing-masing pengen dapat zakat. Sudah punya rumah masih minta zakat dengan bentuk THR. Ini zaman itu orang benar-benar ngerti nilai-nilai Islam. Tauhid dipraktekkan, keadilan merata. Ini pentingnya namanya keadilan. Dengan tauhid akan tercipta stabilitas dan keadilan. Nanti nggak ada nih, sudah belajar tauhid diamalkan nggak ada. Orang mana? Jabatannya apa nggak ada? Semua sama. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah juga menghukum anaknya Amr bin As. Lagi-lagi tauhid mengajarkan kita sebuah pelajaran keadilan di sini. Bagaimana waktu itu anaknya Amr bin As, waktu itu dia seorang gubernur Mesir, ngajak lari seorang Kristen Koptik. Bukan Muslim ya, ngajak lari Kristen Koptik. Singkat cerita, ini orang budak, agamanya Kristen, budak loh, sudah budak Kristen Koptik, bukan Muslim. Subhanallah, singkat cerita, kalahlah anak gubernur Muslim ini. Karena dia merasa, saya anak gubernur, bapak saya punya kekuasaan, ini budak non-Muslim, dicambuk sama dia. Dicambuk, nangis si orang Kristen ini. Dan dia mendengar kabar bahwasanya kaum muslimin dipimpin oleh seorang khalifah yang mana tidak ada seorang pun yang terzalimi di sisinya, mau itu agamanya apapun. Berangkat ke Madinah waktu itu. Berangkat ke Madinah, cerita sama Umar bin Khattab, kata Umar, udah kamu di sini. Nanti habis ini musim haji, orang-orang saya panggil semua suruh ke Madinah dari Mekah. Singkat cerita, musim haji datang, dan musim haji semua orang suruh pada datang, para gubernur-gubernur dikumpulkan rapat koordinasi. Subhanallah, nggak lama Umar berkata kepada anaknya, dan juga dia menyuruh kepada para gubernur, suruh datang semua bawa anaknya, bawa keluarga. Setelah kumpul, Umar berkata kepada Amr bin As dan anaknya, berdiri, suruh keluar. Ini nggak ngerti kok tiba-tiba kayak orang disetrap suruh berdiri. Tak lama dia panggil budaknya ini, si budak Kristen, kamu keluar sini. Ini tongkatnya, pukulin lagi. Pukul sama kamu. Ini padahal anak siapa? Anak seorang gubernur. Ini siapa yang mukul? Budak. Disuruh mukul lagi, dicambuk. Sudah cukup? Sampai ngos-ngosan budak ini. Cukup, kata Umar, kalau gitu pukul bapaknya. Loh, bapaknya nggak mukul saya, wahai Amirul Mukminin. Kata Umar apa? Iya, anak ini nggak bakal berani kurang ajar, melainkan karena jabatan bapaknya. Setelah itu beliau mengatakan sebuah ucapan yang luar biasa. Mata ista'badtumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahrara. Sejak kapan kalian diajari memperbudak manusia, padahal mereka dilahirkan dalam keadaan merdeka dari ibu-ibu mereka semua. Inilah nilai-nilai tauhid yang kalau kita amalkan, wallahil azim, negeri ini akan makmur, sentosa, keadilan di mana-mana. Gak ada yang kaya menzalimi yang miskin, gak ada yang kuat makan yang lemah, gak ada. Semuanya sama dalam kacamata Islam. Semua orang bisa makmur, semua orang bisa makan. Kalau bilang harus kaya berlebih, tentu itu enggak semua. Tapi standar Islam apa tadi? Betul. Kenyang dan juga rasa aman. Dan itu adalah standar minimal yang diharapkan oleh seluruh manusia. Ya, secara fitrah manusia pasti akan ketika melihat kemungkaran-kemungkaran, dia pasti akan merasa sungkan, merasa nggak nyaman, ingin merubah kemungkaran tadi. Namun saya tanyakan, kita beriman nggak sama Allah? Kita beriman nggak sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Kata demi Allah, demi Tuhanmu ya Muhammad, tidak beriman seseorang sampai dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim penengah terhadap apa-apa yang mereka perselisihkan.
Dan Nabi SAW sudah bersabda dalam sebuah hadis, addu ilaihim haqqahum wasalullaha haqqakum. Patuhi, taati pemimpin selama dalam hal yang ma'ruf. Adapun hal-hal yang muncul dari mereka yang tidak baik, kita ngaduin sama Allah di yaumil akhir. Jamaah sekalian, bukan berarti Islam mengajarkan kekeadilan, bukan. Tapi sebagaimana katakan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, perintah-perintah Allah seperti ini enggak lain enggak bukan mengandung kasih sayang, rahmat kepada hambanya. Kenapa kata Nabi SAW, tolak ukur patuh pada pemimpin selama masih biarkan kalian untuk ibadah, sholat. Ma'aqamu fikum as-salah, selama kalian masih sholat. Tentu hak kita diambil pasti, betul. Hak kita ada dizalimi, ada diambil. Tapi tadi kembali konsep dasar, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dalam surah Al-Baqarah berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadzal balada amina. Dia minta keamanan bagi negeri Mekah. Kemudian ayat berikutnya apa? Warzuqhum minats tsamarat, dan berikan mereka makan. Jadi namanya stabilitasan suatu bangsa, keamanan selama masih bisa makan, masih stabil, masih bisa ibadah, maka kaum muslimin dilarang untuk mengambil madarat yang lebih besar. Terus bagaimana kita diam saja? Nah tadi para ulama sudah menjelaskan dalam banyak hal. Ada kitab namanya Ahkam Sultaniyah tentang masalah kepemimpinan, masalah siasat dan lain sebagainya. Ini sudah ada perwakilan kaum muslimin sebenarnya. Biar kita kalau mau ngadu, mau protes via perwakilan yang resmi, wakil-wakil kaum muslimin yang ada di parlemen. Mereka yang mengadukan. Kenapa? Kalau kita langsung ini itu, kadang-kadang hasilnya motornya lebih besar. Kita lihat terus terang ya. Kita lihat jangan zaman kita. Zaman masih banyak sahabat Rasulullah SAW. Zaman perang Jamal. Perang Jamal itu perang antara Ali melawan Aisyah radhiyallahu taala anha. Niatnya apa dua-duanya? Niatnya baik. Cuma tadi bawa rombongan. Aisyah datang dari Mekah dengar kabar Utsman terbunuh, bawa rombongan. Ali bawa rombongan ketemu. Para pembunuh Utsman ketakutan, ini kalau sampai ketemu leher kita hilang nih. Gimana ya, kita susupin aja. Kamu ke barisannya Aisyah, saya ke barisannya Ali. Nanti masing-masing saling melempar ya. Saya ngelempar kamu, saya serang kamu malam hari, kamu serang saya malam hari. Biar terjadi chaos. Sekarang kumpul-kumpul rame-rame, kalau tiba-tiba terjadi seperti itu, siapa yang mau tanggung jawab? Bisa kita tenangkan masyarakat? Karena orang kalau sudah emosi, apalagi dengan keadaan banyak ini, gampang diprovokasi. Tapi tadi Islam bukan berarti mengajarkan kekerdilan. Ini perlu difahami. Sudah ada pos-pos pentingnya, dan ini tidak bisa dibahas dalam kajian, sifatnya tanya jawab, nggak bisa. Ini kajian panjang sebenarnya. Ada namanya ahkam sultaniyah, ada siasat syar'iyah, siasat-siasat yang syar'i yang mengatur tentang kemaslahatan bagi kaum muslimin. Kalau kita melanggar perintah Rasulullah SAW, kadang benar bisa menang, betul. Tapi bukan berarti tindakan manusia sebagai dalil. Kadang kalau kalah apa hasilnya? Lihat kayak Suriah. Saya pakai contoh langsung negara Suriah, coba lihat. Gara-gara merasa dizalimi masalah pemilihan umum waktu itu ya. Lihat sekarang orang Suriah bukan cuma presidennya dia, tapi benar-benar nggak punya rumah, terusir dari negaranya. Bahkan generasi yang lahir berikutnya sampai nggak punya agama. Lihat negara bekas pecahan Uni Soviet. Mereka banyak yang nggak tahu Islam kecuali hanya kalimat Bismillah. Pokoknya yang ada tulisan begini ngelingkar itu Muslim. Coba kok bisa sampai separah ini? Keamanan, stabilitasan, bisa ibadah, bisa jaga keluarga, ya bisa makan, itu adalah hal yang diutamakan. Dan juga Nabi pernah menggambarkan tentang para pemimpin di akhir zaman. Qulubuhum qulubus syayatin fi juthmanil ins. Kata Nabi, itu hati-hati mereka hati-hati setan, kata Rasulullah, tapi dalam rupa manusia. Nabi gambarkan jelek semua.
Sahabat Nabi yang dengar, afala nunabidhum bisayfi ya Rasulullah, gemes. Wah, ini setan, kata Rasulullah. Tidak berhukum dengan hukum Rasulullah, tidak mengambil petunjuk Rasulullah. Sahabat langsung, ya Rasulullah, tebas ya pakai pedang. Sahabat manusiawi, fitrah, betul kan? Kalau Nabi gambarkan ke mereka, ini pemimpin nanti zaman nanti, ini setan, kata Rasulullah. Sahabat langsung, ya udah kita tebas ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Jangan, kata Rasulullah. Ma aqamu fikum as-salah illa antara kufran bawahan. Sudah berbeda kekufuran. Dan juga ini masalah begini sudah ada perwakilan kaum muslimin. Makanya kaum muslimin ini ketika ada waktunya milih. Ini saya bilang di sini ya, walaupun sudah bukan waktunya sebenarnya bahas masalah begini. Ulama sudah jelaskan masalah ahkam. Memang khilaf di antara para asatidzah, tapi lihat kita ini irtikab ahwan dararain juga supaya bisa istibqa, bisa menjaga kestabilitasan, menjaga agama. Ada hak untuk milih, ya milih, jangan golput. Tadi kita ada pemilihan gubernur ya, milih. Jangan sampai nggak milih, begitu ada begini ngamuk. Dan juga kaum muslim ini perlu juga belajar ilmu umum. Ilmu agama nomor 1, tauhid. Dakwah jangan putus. Hadir kajian, dakwahkan ke orang sekitar terus. Yang kita perhatikan dakwah Nabi SAW waktu itu dipenuhi oleh musuh-musuh yang lebih daripada zaman sekarang kekacauannya. Mau dibunuh, dikepung dari kanan dari kiri, perang Ahzab, perang koalisi Arab melawan kaum muslimin. Sudah gitu Yahudi musuh dalam selimut dalam kota Madinah mau nyerang dari belakang, bayangkan. Sampai disebutkan sama Allah, wizaqatil absar wa balagatil qulubul hanajir. Waktu keadaan benar-benar genting, sampai hati itu benar-benar sudah putus asa, seakan-akan musuh di depan. Dan itu bukan 1-2, koalisi bangsa Arab, bayangkan. Sudah gitu yang kita harapkan bantuannya ternyata jadi pengkhianat orang Yahudi. Tapi apa? Allah tolong ternyata. Dan inilah letaknya iman kita kepada Allah. Kadang fitrah mengatakan apa, kita punya manusia, punya logika, kita ngomong apa, tapi ternyata iman kita nyuruh kita untuk ini. Disinilah yang namanya iman itu istislam lillah, benar-benar berserah diri kepada Allah, termasuk pada hal-hal yang kita nggak suka. Dan ini pernah Rasulullah SAW membaiat sahabatnya, disebutkan dalam sebuah hadis, dalam keadaan senang, mansyat dan juga makrah, dalam keadaan yang kita juga nggak suka, dibaiat sama Rasulullah. Tetap as-sam'u wa ta'ah, dalam keadaan semangat, dalam keadaan senang maupun dalam keadaan yang kita nggak senangin. Kenapa? Inilah iman. Karena kadang-kadang tadi kok nggak boleh ya, kok ini jangan ya, kok ini jangan ya. Sudah ada pos-pos yang syar'i. Adapun ingkar mungkar, ini penting. Mengingkari kemungkaran, kata para ulama, jangan sampai menimbulkan kemungkaran yang lain. Adalah dakwah yang penuh resiko. Dakwah yang mana Nabi Muhammad SAW diusir dari kampungnya sampai beliau ketika keluar dari Mekah. Beliau sempat kembali melihat ke kota Mekah dan dia mengatakan, wallahi innaki la habbul biqa'illah ilai, demi Allah wahai Mekah, kamu adalah negeri Allah yang paling aku cintai. Laula qaumuki akhrajuni ma kharajtu minki. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, wallahi aku enggak akan keluar dari negeri ini. Dakwah tauhid, Pak, dakwah yang mana Rasulullah SAW kehilangan keluarganya. Yang mana para nabi sampai ada yang terbunuh dengan dakwah ini. Jadi tadi jangan pernah takut mendakwakan tauhid apapun resikonya. Kecuali perbuatan kita dalam dakwah tauhid ini kita ambil keputusan ternyata berdampak kepada kemungkaran lebih besar. Kemungkaran bukan kematian kita, kematian kita bukan kemungkaran, perlu difahami. Kematian kita bukan sebuah kemungkaran yang besar, karena mati sudah umum. Benar, mati ini mungkar. Tapi artinya dalam dakwah itu sudah suatu hal yang lumrah. Orang terbunuh dalam jalan dakwah bisa dibilang lumrah. Para ulama kita berapa banyak yang terbunuh? Apa mereka berhenti? Enggak. Ada generasi berikutnya terus, kata Rasul, senantiasa ada di antara umatku yang tetap tegar mendakwahkan kepada jalan Allah. Dan tadi wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Ini loh jalanku yang lurus, ikutin, kata Allah. Jadi kita ini memang dakwah ini memang resikonya harus mati. Tapi tadi
Misalkan kita ingin mengingkari kemungkaran, menghancurkan tempat-tempat yang ada potensi kesyirikan, ternyata malah kita jadi nggak bisa dakwah di situ. Ternyata nanti ditutup akses untuk dakwahnya. Nah, maka kita lihat di situ kita akan mengambil jalan yang lebih lembut, lebih hati-hati di situ. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika awal dakwah di Mekah, Rasulullah tidak menghancurkan berhala. Bisa dibuka di fase itu. Ada berhala Nabi hancurkan ketika di Mekah pertama? Nggak ada. Kenapa? Nabi tahu kalau berhala dihancurkan di Mekah itu langsung, maka madaratnya lebih besar. Dan juga Bapak Ibu sekalian serta hadirin di rumah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ahlul haq ini banyak sebenarnya. Tapi tadi kita ini kadang-kadang minder menunjukkan hak. Ahlul batil sedikit tapi rapi tersusun. Pentingnya kita belajar tauhid, biar apa kita belajar tauhid? Biar kita ini menegakkan Islam, menegakkan la ilaha illallah di diri kita dulu nih. Kita gambarkan dalam keseharian kita. Kita mulai mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam madhar kita. Bukan karena riya, tapi izzah bil Islam, sebagai bentuk izzah, rasa terhormat, kekuatan, kemuliaan Islam itu sendiri. Sekarang orang sudah hafal Quran, kadang-kadang kumpul di tengah orang-orang awam, anak-anak muda, dia malu menunjukkan keislamannya. Dia malu menunjukkan hafalan Qurannya. Suruh azan, kamu aja, saya nggak mau riya. Nah, ini padahal dia sebenarnya minder terhadap keislamannya. Maka tentu orang-orang seperti ini kita nggak bisa harapkan terciptanya kestabilitasan nasional. Kita nggak bisa mengharapkan dia bisa jadi pejuang-pejuang, bisa membawa perdamaian kepada dunia. Nggak mungkin orang-orang seperti ini. Dia aja nggak punya prinsip untuk menunjukkan jati dirinya. Maka di antara ajaran tauhid adalah apa? Kalau kita buka-buka kitab-kitab tauhid, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menunjukkan jati diri. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang kita sudah hafal, kita sering baca ayatnya. Itu apa? Wa ma ana minal musyrikin. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Salatku, puasaku, sembelihanku, semuanya, hidup mati semuanya untuk Allah. Dan saya termasuk orang yang beriman, awal-awal beriman. Dan tadi kalau kita perhatikan ayat ini suruh kita apa? Suruh menunjukkan keimanan kita. Dengan kita menunjukkan ahlul haq, kalau sudah ngumpet, bisa jadi afwan, kita gambarkan dengan pasar. Yang di pasar ini baik pembeli pedagang ada berapa orang? Ratusan, ribuan, betul? Premannya berapa? 1000 orang preman di pasar? 1, 2, 3, betul. Tapi bisa nguasain kan? Takut. Kenapa takut? Karena masing-masing tidak merasakan solidaritas. Masing-masing anggap, kalau saya bantah premannya nanti dipukul. Dia nggak bakal belain. Dia nggak bakal ini tadi. Begitu pula hak. Kebenaran ini perlu namanya kita tunjukkan kepada halayak ramai. Nah, mungkin kajian kita sampai sini dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Allahu a'lam bishawab.